Sudah. Sudah. Saya itu heran, nggak tahu apa-apa. Ya, saya mau kasih tahu nih. Nggak tahu apa-apa, saya disenggol-senggol. Disenggol-senggol sama yang namanya ketek pos ronda. Tahu sih ketek pos ronda siapa? Gara-gara apa? Gara-gara saya kemarin itu rame di telepon, yang penelpon itu diduga itu adalah Habib Taufik Asegaf. Padahal ya saya itu tidak pernah bilang bahwa itu adalah Habib Taufik Asegaf, pasti ya ora tahu. Itu kan asumsi-asumsi kalian sendiri yang melihat, silakan dicerna, dipikirkan sebetulnya dia siapa. Kalau untuk masalah itu nomor, saya sendiri ini nggak usah jauh-jauh deh. Saya sendiri itu kalau telepon orang nggak pernah pakai nomor pribadi saya. Nggak pernah. Saya itu kalau telepon itu kalau nggak pakai nomor jamaah saya, nomor murid saya, nomor saya atau nomor orang lain untuk menghubungi orang lain. Jarang saya itu. Kalau seandainya ada kontra narasi itu menggunakan nomor pribadi, itu kan dugaan saya itu saya tuangkan bahwa menurut saya itu kan Habib Taufik Asegaf. Lah koyo kalian tuh yang geger, ngiri bilang bos, nggak usah ngiri. Apalagi ketek peronda, ngapain ketek kamu tuh ngiri sama saya. Nah, kamu tuh nggak usah ngiri. Dari dulu itu kamu itu sok gagah, sok garang kayak singa, tetapi sebetulnya kamu curut. Ayo nggak curut gimana? Urusan sama Habib aja kepalamu digunduli. Saat klarifikasi kamu, saya dengan TIJ minta maaf, saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Cangkemmu. Ya memang sih bagi jongos-jongosmu udah pasti. Nanti kalau komentar di tempat saya pasti nyerang, tahu saya. Dan kalau ada pengikut-pengikut saya yang kayak begitu, tak usir dari dulu juga sana. Orang lain kan nggak tahu kejahatan kamu seperti apa. Nah, kejahatannya pos ronda, ketek pos ronda Aceh itu. Orang lain kan nggak tahu kejahatannya seperti apa. Tapi ini tahu. Saya yang membongkar dia yang ngaku-ngaku sebagai intelijen Rusia. Saya yang bongkar. Intelijen Rusia kok digunduli sama Habib. Senjatanya apa? Senjatanya untuk ngebully saya. Senjata ini guyon-guyon ya, nggak usah baper. Senjatanya apa untuk ngebully saya? Sama Babe Aldo waktu janjian di Jakarta. Taktik bos, taktik. Orang licik, oknum-oknum balawi itu harus dilawan pakai ini, itu namanya orang cerdas. Aduh, kacau deh. Di kopi nih. Kacau deh. Goreng kok goreng Babe Aldo, yo ndak ngaruh. Nah sekarang gini, gimana nggak licik si Aldo itu? Ditelepon nggak diangkat. Saya itu posisi di Pekalongan. Memang saya gertak dia karena dia orang licik, saya lawan licik. Ditelepon Aldo, dulu kan di YouTube kan ada itu. Sampai live streaming itu saya telepon si Aldo. Dok, maksud saya itu, kamu serius gitu, tapi di telepon nggak dijawab. Untung saja saya nggak jauh-jauh sampai Jakarta, sampai Mabes Polri, makanya kerjain dia gitu. Tiba-tiba dia parkir di Mabes Polri, bikin video begini. Artinya itu pakai begini nih, kita pos roda nih biar tahu nih. Ini pakai otak, makanya nggak kamu itu baru ngurusin kayak begitu aja digunduli, apalagi ngurusin saya. Sekali-kali bahas pencot aja dah buat hiburan. Dia mau bully saya, mau cari kelemahan saya, susah. Ya buat pengikutnya sih, buat jongos-jongos saya itu pasti begini. Sama-sama NKRI taek, dari mana NKRI? Dulu itu dia, nih saya kasih tahu, dia bahas Habib itu baru mulai kemarin sore. Dia bahas oknum-oknum Habib itu baru mulai kemarin sore. Itu pun masalah dawir yang tidak dibagi rata. Saat dulu dia bersahabatan, ceritanya begini nih saya kasih tahu. Dia sahabatan sama Habib Ja'far Shodiq Alatos. Tahu Habib Ja'far Shodiq Alatos? Yang dulu dia mau ngerahin masa, mau bawa pedang, mau berontak sama Jokowi. Yang orangnya akhirnya di penjara dulu saya ramekan. TIJ itu adalah sahabatnya dia. Dulu itu temenan beginilah. Nah kan, jalan bareng, ribut bareng, kerjanya menghina Jawa terus. Isinya menghina Jawa terus. Terus semenjak ada kasus siapa itu? Umi Preman, setiap orang itu difitnah sama si ketek pos ronda itu, termasuk saya. Saya tidur sama Umi Preman lah, istrinya si siapa itu Gus Idris, temani di fitnah Umi Preman lah, Sapulidi di fitnah tidur sama. Jadi dia itu bikin framingan, dia kan ahli framing ya, karena dia kan ahli hipnotis. Si ketek pos ronda itu ahli hipnotis, makanya dia itu pakai hipnosis itu kalau bicara di publik itu gampang dipercaya orang. Kata-katanya pun luar biasa.
sakit mata tuh. Mata tuh dia langsung tuh kalau ngobrol itu psikisnya orang kena itu. Tapi bagi orang yang cerdas ya nggak apa. Bagi orang awam dia kan kecanduan kontennya dia. Nah, itulah Ketep Seroda. Kerjaannya itu adalah fitnah. Itu bukan aktivis, saya kasih tahu kalian. Ya, saya lanjut. Akhirnya dia jalan bareng sama si Jafar Shodiq ceritanya di tempatnya Ujang Bustomi. Ujang Bustomi itu juga begini sama si Pos Ronda itu, Ketep Pos Ronda itu. Aceh itu yang digunduli sama Habib itu loh. Begini dulu itu sama Ujang Bustomi. Lah Ujang Bustomi ada Habib Jafar Shodiq Alatos. Nah akhirnya Habib Shodiq Jafar Alatos itu akhirnya ngisi lah pengajian di tempatnya Ujang Bustomi. Dia ndawir di sana, TIJ nggak dapat bagian. But akhirnya. Akhirlah di semenjak mulai itu pembagian uang dawir yang tidak rata. Akhirnya ribut, cekcok lah, mulai dari situlah dia hantam sang yang namanya Habib. Lah terus akhirnya blong Habib ini rame. Ini personal nih, personal. Tidak ada urusan yang bahaya untuk bangsa negara. Tidak ada, ini tidak ada. Saya dari dulu itu bahas Habib oknum itu kayak Jafar Shodiq yang makan sama Jokowi itu saya dari dulu. Ya. Akhirnya apa? Nah disitulah ribut sama Jafar Shodiq, semua dibawa-bawa. Akhirnya Habib Alwi yang tidak tahu apa-apa disikat pula, disamperin ke Aceh. 2 kali 24 jam. Akhirnya dia nantang-nantang, sikat dong saya adalah disamperin jebret di Polda, dibawa dimasukin mobil. Waktu ditangkap di dalam mobil itu digunduli di mobil itu ke Polda itu. Disitulah akhirnya merembet dia minta maaf karena dia orang alis kalau begini itu ya alisnya Sangkuni kayak begini. Lihat alisnya Sangkuni kan begini tuh. Lah Habib itu yang akhirnya ya masih baik lah. Habib Alwi itu termasuk orang baik, dia bukan oknum lah ya. Walaupun dia tetapi dia bukan oknum, enggak menjadi bahaya lah untuk bangsa negara. Orangnya saya sangat tajam termasuk sama dia. Dia bagus orangnya itu Habib Alwi itu. Akhirnya apa? Akhirnya aku ora percaya karepmu. Wong kene iki sing ngerti kok. Sing penting dene digunduli. Dulu saya pernah laporkan dia karena dia sesumbar begitu. Siapa yang bisa tangkap saya begitu? Akhirnya tak bendur-bendurin dia sama si Habib Alwi kan, sama si Umar Lampung itu. Ya saya nonton aja, tak bendur-bendurin aja. Teng. Karena susah nyari deliknya dia itu susah, bahasanya satiri gitu ya. Ada deng. Kemakan dia deng. Dia akhirnya dia digunduli, minta maaf sambil klarifikasi begini. Saya izin akan mengulangi lagi. Ya politiknya dia kasihan karena biar channelnya bisa dipakai lagi. Sudah selesai itu saya udah gak respon lagi. Ini bukan kelas saya. Enggak, saya udah ngapin bosnya itu untuk nyerang saya. Serang aja. Jadi kadang-kadang kalau ada jongos-jongosnya itu katanya sama-sama NKRI. Kita siapa sama-sama NKRI? Itu mah dunia pencot, dunia yang hanya cari yang viral, yang rame itu ditumpangi. Wah itu udah dulu Ujang Bustomi disikat, dulu ini disikat, sesajen dinyinyirin, ditendangin segala macem. Kalau jongos-jongosnya pengikutnya itu dia sok NKRI, itu melihatnya karena sekarang gitu loh. Karena apa? Merasa si Ketep Pos Ronda mewakili, lagi rame soal habaib. Seolah-olah permasalahan pribadi dia mewakili sebagian netizen yang kita suarakan dari dulu. Untuk memerangi Habib ini, oknum-oknum ini. Dianggaplah dia mewakili. Kebetulan ada kajian tesisnya Kiai Imaduddin dianggap membela si Ketep Pos Ronda, dianggap membela. Padahal tidak ada. Tidak ada. Itu mah kadron. Netizen kadron itu dulu itu di tempatnya si Ketep Pos Ronda. Apalagi si Lubis itu CS-nya itu orang FPI yang dia udah pembagian dawirnya gak rata, akhirnya dia berontak keluar jadi barisan sakit hati. Orang-orang kayak begitu saya kasih tahu, enggak punya prinsip. Ya kayak begitu enggak usah ditanggepin, enggak usah dipercayain. Itu enggak punya prinsip. Besok itu bisa jadi Kiai Imad digibal habis. Besok bisa jadi Gus Fuad itu dibahas terus. Besok bisa jadi Sayyid Zulfikar bisa dibahas terus, dihabisin semua itu sama mulutnya si Ketep Pos Ronda. Saya bukannya membenturkan, saya sudah paham betul kerjaan saya adalah memberikan paham. Betul nggak ini orang-orang yang lama? Ayo, sudah tahu belum yang dulu itu? Betul nggak apa yang saya sampaikan? Apa adanya aja. Dia kalau goreng-goreng janjian sama Babe Aldo di Mabes Polri katanya, pakai ini bos. Orang licik harus dilawan pakai licik daripada digunduli yang tadinya singa menjadi keledai. Singa menjadi keledai.
Enggak, saya sebetulnya males bahas karena dia bahas saya dari kemarin, nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada. Ini kadang-kadang jongos-jongosnya itu saya heran. Karena ada orang Laskar NKRI yang mencoba kena doktrin itu si ketek pos ronda, nggak usah di Laskar NKRI. Lu nggak usah ngikutin kami. Kami orang-orang yang punya prinsip, ya, bukan urusan-urusan personal yang dibahas. Kalau itu orang-orang dunia pencot itu adalah urusan-urusan personal, ya, kami nggak mau. Saya nggak rela kalian itu gabung satu perjuangan dengan kami. Terserah kalian mau stigmakan. Jangan memecah belah satu perjuangan. Nggak ada perjuangan dia. Yang ada provokasi. Jangan, bahaya itu mulutnya dia itu. Sama mana? Betul nggak itu apa yang saya sampaikan, yang saya ceritakan? Nah. Berjuang itu udah kayak begitu. Berjuang dia ngaku intelijen Rusia, saya habisin itu. Gudang senjata semua saya yang bongkar itu. Masalahnya seperti itu dulu. Saya yang kuliti habis karena apa? Kesombongan orangnya itu. Keahlian dia memang pintar ngomong. Dia ahli hipnosis dan hipnotis. Yang diserang selalu kalau berbicara itu psikismu. Kamu nonton si ketek pos ronda, psikismu yang psikismu. Kalau kamu 2 hari 3 hari nggak nonton dia, gatel kamu. Kenapa? Psikismu yang diserang dengan kata-kata. Jadi itu punya metode, dia punya cara. Saya kasih tahu. Tapi bagi orang-orang yang kritis seperti saya, susah dia nembus otak saya. Nggak ada yang percaya. Kayak Syarif Zulfikar, kayak Kiai Imad, kayak yang lain, nggak percaya itu sama mulut dia, nggak ada. Apalagi posisi sekarang nggak ada yang percaya. Saya sudah tahu itu, nggak ada percaya. Nggak, itu terlalu ini. Yang ada itu dia memecah belah itu nanti, membenturkan itu, memukul rata, itu mencelakakan bagi para aktivis. Ada jongosnya dia bilang, aku nggak percaya kalau ada hipnosis dan hipnotis. Saya kasih tahu makanya, kalau nggak percaya ya monggo silakan. Bagus, nggak pernah settingan apa? Saya nggak pernah main settingan, nggak pernah. Orang kopi Gus, ini ada kopinya. Makanya kalau bahas dunia pencot itu saya isinya ketawa aja. Dia yang sibuk sendiri, dia yang digunduli masuk Polda. Sangat baik Intel Rusia kok digunduli sama Habib. Makanya pakai ini. Hipnotis dan hipnotis itu gak enak loh, ya ngono kuwi. Hipnosis dan hipnotis itu gak enak katanya. Perbandingan live faktanya. Aduh, kacau deh. Memang dunia pencot itu sangat menggemaskan. Aku kemarin nahan gitu. Ini sih ketek pos ronda dibahas apa enggak? Tapi kalau nggak dibahas kok ya jongos-jongosnya netizennya itu loh. Ini orang membabi buta gitu loh, karena udah kena doktrin. Nyerang semua. Memang karena psikis yang diajar. Kalau saya kan tidak mengajar psikisnya, memberikan apa ya, dedikasi, pengetahuan gitu loh. Yang normatif saja yang gampang dipikir. Tapi kalau si pengikut ketek pos ronda itu kalau mengajar netizennya itu adalah psikisnya. Psikisnya itu dihantam udah. Maka Anda bisa perhatikan dari konten-konten dia itu. Dia sekali mengeluarkan statement, "Bapak mana Bapak?" Semua netizennya dia bilang jawab, "Bapak mana Bapak? Bapak mana Bapak?" Nah, artinya apa? Rata-rata pengikutnya si ketek pos ronda itu anak-anak TK. Buktinya sudah banyak yang korban pencot, banyak doktrin mental. Makanya saya berharap semua aktivis medsos jangan sampai disusupi japrian telepon sama si ketek pos ronda. Itu orang bahaya, yakin. Kalau percaya sama saya monggo, nggak percaya silakan dong, aku tahu kabeh. Saya live bahas ketek pos ronda itu bisa mendapat dislike itu banyak. Dulu pernah netizen saya itu sampai belain ketek pos ronda itu mati-matian. Tak usir-usirin. Unsubscribe saya, coba unsubscribe, saya nggak butuh kamu. Ini orangnya nonton, ketawa juga dia. Sambil banting-banting HP dia. Nah, salah satu kekurangan daripada ketek pos ronda itu, dia susah istirahat. Dia susah tidur. Ya, dia itu ODGJ tipis-tipis. Dulu dia menyumpahi saya 3 bulan, masih ingat kalian? Saya disumpahi 3 bulan mati katanya. Karena dia dulu pernah dikaitkan isu yang dobol-dobolan, peramal Mbak Yu. Nah, iya, sebagai peramal Mbak Yu, ternyata Mbak Yu beneran meninggal. Dia kenal saya 3 bulan, kalian masih ingat? Saya dikasih mati 3 bulan, Maret apa April waktu itu saya dikasih jangka waktu. Masih ingat kalian?
Masih inget nggak saya disumpahin sama si ketek pos ronda 3 bulan saya mati katanya, terhitung dari detik ini katanya waktu itu. Masih Gus, masih. Ngeramal dukun sakti Mbak Yu, ngeramal iki saya jarang meleset. Arya ini mati.